Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang jumlahnya tak terhingga. Salah satu nikmat tersebut kembali kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kita cintai ini. Semoga selalu kita bersyukur atas segala nikmatnya dan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala musibah. Salawat dan salam tentu selalu kita lantunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menafaskan salawat atasnya dan berusaha untuk istiqomah untuk menjalankan sunnahnya. Kelak yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau dan kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian singkat ba'da zuhur mengenai tema-tema sekitar yang termaktub di dalam literatur tasawuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu surat atau surat Saba di ayat 14 di bagian akhir. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur artinya sedikit orang-orang, sedikit manusia dari hambaku yang selalu bersyukur. Kalau sedikit orang yang selalu dan sering bersyukur, berarti ada banyak orang yang tidak selalu bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mencerminkan manusia pada umumnya, bahwasanya akan sedikit sekali atau sedikit orang-orang dari hambaku yang selalu bersyukur. Dari ayat tersebut kita sedikit mengulas tentang syukur. Dalam konteks tasawuf disebutkan bahwa syukur itu tidak hanya penghargaan kita terhadap nikmat, tetapi juga sekaligus pengakuan atas hak-hak yang melekat dalam hubungan vertikal dan horizontal manusia tersebut. Jadi rasa syukur tersebut bukan hanya sebuah penghargaan atas sebuah nikmat atau banyaknya nikmat, tidak sesederhana itu, tetapi ini sebenarnya menyangkut hak-hak yang melekat
pada manusia itu sendiri terkait hubungannya, baik hubungan vertikal, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita melihat kata syukur dalam bahasa Arab berakar dari kata syakara yashkuru, yang berarti memang pengakuan terhadap kebaikan dan nikmat yang diterima. Di dalam terminologi Islam, syukur juga diartikan sebagai bentuk pengakuan seorang hamba terhadap segala nikmat yang diberikan Allah, baik secara lisan, perbuatan maupun hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmat tersebut, dalam hal ini tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Lalu keutamaan syukur sendiri dalam Islam itu apa sebenarnya, sehingga dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita bahwasanya sedikit orang-orang yang sering bersyukur. Kalau kita lihat di sekeliling kita, apakah pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala ini berlaku di sekitar kita? Perhatikan dan cermati di sekeliling kita. Apakah pernyataan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini begitu adanya, bahwa sesungguhnya sedikit orang-orang dan hamba-Ku yang selalu bersyukur. Dari surat Ibrahim ayat 7 tadi yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmatku atasmu, tetapi jika kau mengingkari maka sesungguhnya azabku pedih. Kalau begitu, utamaan syukur dalam Islam itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, kalau kita bersyukur berarti akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita karena kita sudah bersyukur atas segala nikmat. Tentu nikmat ini banyak bentuknya. Nikmat dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam keadaan tidur itu semuanya penuh nikmat. Kita duduk di sini mendengarkan kajian singkat atau sebut saja ceramah atau tausiah, itu juga bagian dari nikmat yang diberikan Allah. Karena sesungguhnya tidak mudah juga kita, siapapun, untuk meniatkan dirinya atau duduk di majelis ilmu berlama-lamaan. Sebentar saja kadang orang tidak betah, apalagi terlalu lama. Tentu ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita setelah sholat zuhur berjamaah, kemudian berzikir, berdoa bersama, lalu kita mendengarkan ceramah agama di majelis ilmu, ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan syukur itu juga bahwa kalau hamba ini sering-sering bersyukur atau selalu yang dianggap yang tadi Allah sebutkan sebagai golongan yang kecil, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang-orang yang selalu bersyukur dari hamba-Ku. Kalau kita termasuk yang sedikit tadi, berarti orang-orang atau golongan
menjadi atau merupakan mencerminkan ketakwaan atau salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Saba ayat 13 yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa yang sedikit itu golongan orang-orang yang sering bersyukur. Dan ini berarti kita takut kepada Allah karena kita bersyukur ya, karena kita bersyukur atas nikmatnya, berarti kita termasuk orang-orang atau manusia yang selalu bersyukur. Itu adalah mencerminkan ketakwaan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita selalu bersyukur, tentu juga kita secara psikologis, secara kejiwaan ada ketenangan di dalam hati kita. Karena ada di dalam syukur itu juga ada sifat atau rasa kepuasan, rasa kecukupan dengan apa yang kita miliki, sehingga diharapkan kita terhindar dari sifat tamak dan iri hati. Lalu ada beberapa tingkatan di dalam syukur. Di dalam karya Fawaidul Fuad karya tasawuf, dijelaskan bahwasanya ada beberapa tingkatan syukur atau ada kelompok syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Jadi kalau kita bersyukur tidak kita ucapkan, tetapi di dalam hati memang ada rasa syukur tersebut, bahwa kita mengakui bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa puas dengan semua ketentuannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka aku akan menambah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 152 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, kemudian kita di dalam hati sudah ada rasa tersebut, ya, berarti kita sesungguhnya juga ingat kepada Allah, karena yang kita syukuri bukan hanya pemberiannya, yang kita syukuri pemberinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada pemberinya, tidak hanya bersyukur atas pemberiannya saja, tetapi pemberinya. Kalau kita sudah bersyukur kepada pemberinya, kita tidak melihat kepada pemberiannya, tapi melihat siapa pemberinya. Sungguh kita terus akan bersyukur tanpa batas, karena yang kita lihat adalah pemberinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah syukur dengan hati, ada syukur atau tahapan selanjutnya, syukur dengan lisan. Kita ucapkan ya, segala puja dan puji atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kadang kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini mengungkapkan rasa syukur melalui ucapan, ya, dan dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan memperbanyak zikir.
syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, syukur dengan ucapan, dengan mengucap alhamdulillah dan zikir dan kalimat zikir, lapas-lapas zikir lainnya. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Syukur dengan perbuatan berarti kita menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Artinya semua anugerah yang diberikan, kesehatan, rizki, anak, ya, semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Kembali ke ayat pertama, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit orang-orang dari hambaku yang selalu bersyukur. Berarti di dalam bersyukur ini juga ada tantangannya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dari awal firman-Nya tadi bahwa golongan ini hanya sedikit saja. Orang-orang yang bersyukur ini dari hamba-hambaku, atau orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, sedikit saja. Golongannya sedikit. Kalau begitu banyak sekali tantangannya kita, atau ada kecenderungan kita, potensi manusia itu untuk kufur nikmat, untuk tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan. Berarti ada tantangan. Pertama, tentu kalau orang kufur nikmat atau ada orang yang tidak bersyukur, dia lalai dalam mengenali nikmat tersebut. Banyak orang yang hanya menyadari nikmat setelah kehilangan biasanya madan ini manusiawi. Merasakan nikmat tersebut, menyadari bahwa itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sadar setelah kehilangan nikmat tersebut. Berarti ketika kita mendapatkan atau sedang menikmati nikmat tersebut, kita lalai untuk bersyukur, sehingga lupa, lalai dan lengah bahwasanya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian setelah lalai juga ada yang kufur nikmat. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki dapat menyebabkan seseorang itu menjadi kufur nikmat. Tidak puas juga, ini manusiawi sekali, ya. Kemudian sadar akan nikmat itu setelah kehilangan nikmat tersebut, ya. Artinya kecenderungan ini adalah sifat-sifat yang ada dalam diri manusia, tidak puas, sehingga karena tidak puas tadi dia akhirnya kufur nikmat, yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam sifat tamak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan bahwa sedikit sekali orang atau sedikit golongan orang-orang yang selalu bersyukur, berarti ada banyak orang yang tidak bersyukur. Kemudian tadi kemudian lalai dalam mengenali nikmat, kufur nikmat, sehingga menjerumuskan ke dalam sifat tamak. Tantangan lain juga karena lingkungan yang konsumtif. Budaya materialisme dapat membuat seseorang merasa kurang dengan apa yang dimilikinya, sehingga sulit atau lengah dia untuk bersyukur. Kemudian ada lagi ujian dan kesulitan hidup. Menghadapi musibah seringkali membuat seseorang sulit untuk bersyukur. Menghadapi musibah seringkali membuat seseorang tadi juga lupa untuk bersyukur. Padahal dalam Islam, ujian atau musibah juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu
taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ini adalah bagian ujian dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Selain ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran tadi, Allah juga menguji kita melalui kelaparan, wal-ju'. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini yang kaitannya dengan rizki atau materi seperti kekurangan harta, buah-buahan, maksudnya harta benda juga. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berarti ujian dan kesulitan hidup menghadapi musibah juga ya, bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada kita. Ya, apakah orang ini, hamba ini masih mengingatku? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan atau memerintahkan kita melalui Al-Qur'an untuk selalu bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai golongan yang sedikit. Semoga kita termasuk dari golongan yang sedikit tadi ya. Karena ada banyak orang atau banyak sekali orang yang tidak pandai bersyukur. Lalu kalau kita sudah bersyukur seperti janji Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat surat Ibrahim tadi, la in syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat. Oleh karena itu ya, kesadaran kita untuk selalu bersyukur akan meningkatkan spiritualitas dalam diri kita. Dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah, manusia menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta dan lebih mampu menafsirkan realitas dengan cara yang lebih mendalam, mampu memaknai realitas kehidupan dengan cermat. Kemudian juga mencegah sifat egoisme, kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, membantu seseorang untuk tidak terjebak dalam keakuan dan kesombongan. Di samping itu bersyukur juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Syukur terhadap sesama dan lingkungan mendorong sikap kita saling menghormati dan peduli kepada orang atau kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah saya sampaikan di awal akan menjadikan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan itu adalah bagian dari ujian, dan hanya orang-orang yang sabarlah yang mendapat, yang diberikan bahwasanya sabar itu adalah bagian juga dari ujian. Jadi rasa syukur baik tadi melalui hati, lisan maupun perbuatan, bukan saja hanya sekedar, kalau lisan bukan hanya sekedar ungkapan saja, kemudian bukan pula hanya sekedar perbuatan saja, lebih dari itu, ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mencakup kesadaran diri kita akan hakikat wujud dan hubungan dengan antara makhluk dan khalik. Jamaah rahmatullah, kajian singkat ini saya tutup dari ada hikayat dari Abraham bin Adham, seorang sufi. Suatu hari Ibrahim bin Adham ditanya bagaimana ia tetap bahagia meskipun hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan.
Ibrahim bin Adham menjawab, jika aku lapar, aku bersyukur karena Allah masih mengingatku. Jika aku kenyang, aku bersyukur karena Allah memberiku nikmat. Jika aku sakit, aku juga bersyukur karena itu adalah caranya Allah membersihkan dosaku. Jika aku sehat, aku bersyukur karena aku dapat beribadah kepadanya. Jamaah rahimakumullah, selain itu seorang sufi juga berkata dari Abu Yazid Al-Bustami, ini terkait dengan syukur. Abu Yazid Al-Bustami berkata, ketika engkau menerima nikmat, jangan hanya melihat nikmatnya, tetapi lihatlah pemberinya. Jika engkau melihat pemberinya, maka engkau akan tenggelam dalam rasa syukur tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang yang pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya dan juga bersabar atas segala musibah yang diberikan. Astaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian singkat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum